Kembali bersama Santosa Amin di channel Filmku Film Indonesia, sebuah channel yang mengupas tentang film Indonesia, aktor, aktris, sutradara, dan berbagai hal yang terkait dengan film Indonesia. Seperti halnya perkembangan film di dunia, perfilman di Indonesia juga mengalami pasang surut dari masa ke masa. Sejarah perfilman di Indonesia dapat ditelusuri dari masa penjajahan hingga era sekarang ini. Saat ini dunia perfilman Indonesia dapat dikatakan tengah menggeliat bangun. Meskipun teknologinya belum semaju Hollywood, industri film nasional mencapai pertumbuhan tertinggi dalam sejarahnya. Pertumbuhan ini dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah produksi film maupun dari sisi peminatnya. Di era penjajahan Belanda tahun 1900 sampai 1941, bangsa Indonesia mulai mengenal film pada tahun 1990, ketika masih dijajah oleh Belanda. Kala itu diadakan pemutaran film dokumenter perdana yang masih bisu tentang perjalanan Ratu dan Raja Belanda di Kebon Jahe, Tanah Abang. Dalam kurun waktu 2,5 dekade berikutnya, film-film dari Amerika dan Cina mulai masuk ke Indonesia. Pada tahun 1926, Indonesia mulai memproduksi film sendiri yang berjudul Lutung Sarung, karya G. Kruger dan L. Haveldorf. Walaupun dibuat oleh orang Jerman dan Belanda, film yang diproduksi oleh NF Jaya Film Company di Bandung ini dianggap sebagai film Indonesia pertama karena menampilkan cerita asli Indonesia. Perfilman Indonesia semakin tumbuh saat orang-orang Tionghoa mulai mengambil alih secara ekonomi. Pada titik ini dapat dilihat bahwa pijakan awal industri film Indonesia lebih bersifat sosioekonomi, bukan sosio-budaya. Pasalnya, pembuat filmnya adalah non-pribumi, sementara sebagian pemain dan ceritanya diambil dari Indonesia. Periode penjajahan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Di era pemerintahan Jepang, terjadi pemasungan luar biasa terhadap perfilman Indonesia. Pasalnya, produksi film yang diperbolehkan hanyalah film propaganda yang mengagungkan kehebatan Jepang, sedangkan semua film asing dilarang masuk ke Indonesia. Pada periode ini, masyarakat hanya dapat menonton film produksi Jepang dan film Indonesia yang sudah ada. Periode 1945 sampai 1949, pada awal kemerdekaan, perusahaan Pacific Corporation milik Belanda diubah menjadi Pusat Perfilman Nasional atau PFN bersamaan dengan hadirnya Persatuan Artis Film Indonesia atau PARFI. Sayangnya, perkembangan ini tidak didukung regulasi yang kondusif untuk memacu pertumbuhan perfilman Indonesia. Akibatnya, kompetisi menjadi tidak seimbang karena film asing membanjiri Indonesia, sementara produksi sendiri belum kuat. Periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini, perfilman Indonesia diwarnai karya pekerja film yang sebagian berasal dari tenaga terpelajar dan tergabung dalam organisasi seniman film. Pada tanggal 30 Maret 1950, Usmar Ismail mendirikan Perusahaan Film Nasional Indonesia atau Perfini, dan produksi pertamanya adalah film Darah dan Doa. Tanggal 30 Maret kemudian diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Film Nasional. Film Darah dan Doa karya Usmar Ismail adalah film pertama yang benar-benar disutradarai oleh orang Indonesia dan diproduksi oleh perusahaan milik sendiri. Pada tanggal 23 April 1951, Perseroan Artis Republik Indonesia atau Persari yang dipimpin oleh Jamaluddin Malik resmi berdiri sebagai tempat bernaung artis film dan sandiwara. Produksi film dalam negeri meningkat pada tahun 1955.
terbentuknya Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia atau GPBSI dan Persatuan Pers Film Indonesia atau Perpini yang menunjukkan kesadaran akan pentingnya promosi film. Masih di tahun yang sama, Festival Film Indonesia atau FFI pertama kali diselenggarakan. Pada tahun 1959, film India mulai masuk ke Indonesia dan langsung disukai oleh masyarakat. Periode 1960 sampai 1969. Periode ini dipenuhi pergolakan karena bersamaan dengan munculnya PKI sebagai kekuatan sosial baru. Selain itu, terdapat aksi keras seperti pemboikotan terhadap film-film yang disinyalir menjadi agen imperialis Amerika. Tahun 1964, jumlah bioskop semakin menurun karena adanya aksi pembakaran. Pemberontakan G30 SPKI juga membuat situasi semakin tidak menentu hingga tahun 1966, sehingga membuat aktivitas produksi di berbagai bidang menjadi lumpuh. Periode 1970 sampai 1990. Memasuki tahun 1970, industri perfilman Indonesia mulai bangkit. Salah satunya ditandai dengan produksi film tahun itu yang mencapai 19 judul. Meningkat dari tahun 1969 yang hanya menelurkan 11 judul saja. Pada periode ini, teknologi pembuatan film dan industri bioskop mengalami kemajuan yang cukup pesat. Pada tahun 90-an, terjadi penurunan drastis produksi film Indonesia dan menjadi periode terparah sejak bangkitnya tahun 1970. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti perkembangan televisi swasta, sistem manajemen perusahaan perfilman, dan persaingan dengan film asing. Jumlah produksi film nasional semakin merosot hingga titik memprihatinkan. Hanya sekitar 6 hingga 9 judul film saja setiap tahunnya. Lalu bagaimana dengan perkembangan film tahun 1990 sampai sekarang? Kita akan simak di episode berikutnya. Demikian tadi sekilas sejarah film Indonesia. Semoga informasi ini berguna dan jangan lupa datang ke bioskop, tonton dan cintai film Indonesia karena filmku film Indonesia. Karena filmku film Indonesia.